Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah organisasi bisa benar-benar buktiin kalau program mereka itu berhasil? Bukan cuma sekedar kayaknya berhasil, tapi ada buktinya gitu loh yang nunjukin kalau itu bawa perubahan. Nah, hari ini kita akan bedah caranya. Tentunya dengan data. Coba dibayangin, kita udah curahin waktu, tenaga, bahkan dana buat sebuah proyek sosial. Pertanyaannya kan, gimana caranya kita nunjukin ke semua orang kalau yang kita lakuin itu, ya beneran ada hasilnya? Ini pertanyaan krusial yang harus bisa dijawab. Nah, jawabannya itu ada di sesuatu yang namanya pemantauan dan evaluasi berbasis data, atau kita singkat aja PEE. Ini bukan sekedar ngumpulin laporan formalitas ya, ini tuh proses yang sistematis buat pakai data, biar kita ngerti apa yang jalan, apa yang enggak, dan yang paling penting, kenapanya. Biar gampang bayanginnya, kita pakai analogi aja yuk. Ngelakuin PNI itu kayak kita lagi bangun jembatan yang super kokoh. Nggak bisa kan asal bangun aja? Kita butuh 4 pilar utama. Ada cetak birunya, ada ukuran-ukuran yang spesifik, terus peralatannya juga harus yang tepat. Dan terakhir, harus ada uji beban buat mastiin jembatan itu aman dan beneran berfungsi. Oke, kita mulai dari pilar yang pertama ya, kerangka kerja strategis. Anggap aja ini tuh cetak biru dari jembatan kita. Tanpa ini, wah sama aja kayak bangun tapi nggak ada rencana, asal jadi aja. Di dunia PNI, cetak biru ini ada dua jenis yang populer, model logis sama teori perubahan. Gini deh bedainnya. Model logis itu kayak foto arsitektur jembatannya, cuma nunjukin bagian-bagiannya apa aja, statis. Nah, kalau teori perubahan, ini lebih kayak video time-lapse pembangunan jembatan itu. Dia menceritakan gimana sih tiap tiang, kabel, dan baut itu saling kerjasama sampai akhirnya orang bisa nyebrang sungai pakai jembatan itu. Ini tuh alur ceritanya. Nah, kerennya teori perubahan ini tuh alur sebab akibatnya jelas banget. Dimulai dari sumber daya, ya kayak dana sama staf yang kita pakai buat ngadain aktivitas, contohnya workshop atau konstruksi. Dari sini ada keluaran yang bisa dihitung, misalnya jumlah peserta pelatihan atau jembatannya jadi. Terus keluaran ini ngarah ke hasil, misalnya keterampilan baru tadi dipakai atau orang-orang mulai nyebrang. Dan ujung-ujungnya ini semua menciptakan dampak jangka panjang yang kita mau, kayak pertumbuhan ekonomi lokal. Kelihatan kan, semuanya nyambung secara logis. Oke, cetak biru udah di tangan. Sekarang kita masuk pilar kedua, pengukuran yang pas. Nah, ini yang namanya indikator. Kita harus tahu persis apa sih yang mau kita ukur, biar tahu pembangunan jembatan kita ini udah benar apa belum. Ada kutipan keren dari legenda manajemen, Peter Drucker, apa yang diukur, itu yang bisa dikelola. Masuk akal banget kan? Kalau kita salah ngukur, ya kita nggak akan pernah tahu kita ini maju atau malah mundur. Jadi, indikator ini kayak kompas buat proyek kita. Tapi, tunggu dulu. Nggak semua ukuran tuh sama bagusnya. Ada indikator yang buruk, ini cuma ngitungin kegiatan doang. Contohnya, jumlah lokakarya yang diadakan. Ya itu kan cuma ngasih tahu kita sibuk doang, bukan ngasih tahu ada perubahan atau enggak. Nah, indikator yang baik itu ngukur perubahan beneran. Bukan berapa orang yang datang, tapi presentase peserta yang menerapkan keterampilan baru di kerjaan mereka. Nah, itu bedanya. Satu cuma nunjukin kesibukan, satu lagi nunjukin dampak. Sip, cetak biru udah. Alat ukur alias indikator juga udah. Sekarang, pilar ketiga, peralatannya buat ngumpulin data. Soalnya, indikator secanggih apapun bakal percuma kalau kita nggak punya sistem yang benar buat ngambil datanya. Peralatan ini macam-macam, dan masing-masing punya plus minusnya. Coba deh lihat tabel ini. Misalnya, survei. Ini biayanya murah, bisa nyebar ke banyak orang, tapi ya gitu, infonya jadi dangkal. Kebalikannya, wawancara mendalam. Ini bisa ngasih kita pemahaman yang kaya banget, tapi ya mahal dan makan waktu. Terus ada lagi observasi, ini bagus buat nangkep hal-hal yang mungkin nggak terucap. Intinya adalah, kita harus pinter-pinter milih alat yang paling pas sama pertanyaan yang mau kita jawab. Dan akhirnya, kita sampai di pilar keempat, pilar penentuan, evaluasi dampak. Jembatan kita udah jadi nih. Sekarang waktunya uji beban. Kita tes beneran. Jembatan ini kuat nggak sih? Beneran berfungsi sesuai tujuannya nggak? Nah, di sini nih pertanyaan paling kritisnya muncul. Anggaplah ekonomi di desa seberang sana jadi meningkat setelah jembatan kita jadi. Keren kan? Tapi, tunggu dulu. Yakin itu gara-gara jembatan kita? Jangan-jangan karena kebetulan ada pabrik baru buka di waktu yang sama. Nah, ngebuktiin sebab akibat ini, kalau perubahan itu terjadi karena kita, itu tantangan terbesarnya PNI. Dan inilah yang bikin evaluasi dampak beda dari sekedar pemantauan. Tujuannya bukan lagi cuma ngelacak apa yang terjadi, tapi untuk ngebuktiin dengan kuat bahwa perubahan ini terjadi karena proyek kita. Ini udah level pembuktian paling tinggi di dunia PNI.
Oke, jadi kita rangkum ya. Buat ngebangun bukti yang solid kalau proyek kita sukses, kita butuh 4 pilar yang saling mendukung. Pertama, cetak biru yang jelas lewat kerangka kerja. Kedua, pengukuran yang pas pakai indikator yang bermakna. Ketiga, peralatan yang handal buat ngumpulin data. Dan terakhir, uji beban lewat evaluasi dampak yang teliti. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Ini diadaptasi dari filsafat lama. Kalau ada pohon tumbang di hutan, tapi nggak ada yang dengar, pohon itu ngeluarin suara nggak sih? Nah, di dunia proyek kita, kalau sebuah dampak itu terjadi, tapi nggak ada yang ngukur, apa kita bisa benar-benar bilang itu sebuah keberhasilan? Coba deh dipikirin. Terima kasih sudah menyimak.